Halo kawan-kawan, selamat datang di Collaborative Learning Vlog kami. Jadi hari ini saya Hanindya dari kelas 12 IPS 2 bareng dua temanku yang lain. Kenalan dulu yuk. Hai, aku Cindy dari 12 IPA 1, nomor absen 29, dan masih ada satu lagi nih temanku dari PS. Yuk kenalan dulu. Hai, nama aku Pascal dari kelas 12 IPS 1. Guys, kalian bosen gak sih? Masa pandemi lama banget dan prokes harus ketat dan kemana-mana itu sulit banget, jadi harus adaptasi gitu. Bener banget sih Kal, kayak bosen gitu. Tapi kalau mau keluar juga takut karena ada pandemi ini. Bener banget nih guys, ini pandemi ini tuh udah lama banget. Kita tuh sampai bosen mau ngapain-ngapain juga takut, mau keluar rumah takut, kemana harus prokes, harus pakai masker, harus jaga jarak gitu. Apalagi ini pandemi ini kan udah lama. Ini kasih dampak banyak banget buat masyarakat Indonesia terutama. Masalah-masalah tuh mulai timbul dari berbagai bidang kayak dari ekonomi, terus kesehatan. Saya itu dari bidang pendidikan juga kan bermasalah. Kita yang awalnya masuk sekolah kayak biasa, sekarang harus PJJ gitu. Walaupun sekarang udah PTM sih, tapi kan masih sedikit-sedikit. Kita harus shift-shiftan, shift pagi, shift siang. Nah, banyak banget masyarakat Indonesia itu di PHK. Jadi mereka nggak ada pekerjaan dan menganggur, mengakibatkan kemiskinan di Indonesia itu sekarang semakin berkembang pesat. Kayak contoh soalan yang terkenal di Indonesia yaitu matahari. Matahari ini berdiri sejak tahun 1958 yang sudah banyak memperkerjakan ribuan orang. Bahkan cabangnya itu banyak sekali di Indonesia. Nah, ya karena pandemi masuk, ya jadi minat untuk membeli barang-barang itu sudah tidak ada dan lebih mementingkan makanan pokok atau bahan pokok. Nah ya, Matahari mengalami kebangkrutan dan beberapa toko atau cabang memang harus ditutup. Nah, sekitar tahun 2020 itu kerugian Matahari hampir 1 triliun dan ke 2021 itu naik 3,79%. Nah, maka dari itu petinggi dari Matahari tidak ingin kerugian ini semakin membesar yang membuat Matahari benar-benar harus tutup dari Indonesia. Maka dari itu Matahari berusaha untuk membangkitkan lagi perekonomiannya agar lebih baik lagi. Jadi di daerah Jabodetabek Matahari masih bisa untuk dikunjungi dan masih bisa untuk dibeli agar pemasukan bisa teratasi lagi dan di Indonesia masih ada tempat untuk kaum menengah ke bawah. Wih, ngeri ya. Ngeri banget ya guys ya. BTW guys, kalian tahu nggak kalau kemiskinan ekonomi itu membuat banyak masyarakat Indonesia jadi terserang penyakit karena tidak dapat makan makanan yang bergizi. Kekurangan gizi itu bisa dibilang sangat bahaya bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Bisa dilihat dari data statistik yang ada di sini, dari data yang diambil dari satu daerah di Jawa, bahwa setidaknya ada 17,9 anak yang kekurangan gizi, sementara 35,6 terlambat pertumbuhannya, dan 33,3 anak yang kurus. And if you don't do something, it will only get worse. Ini bisa mengancam pertumbuhan generasi penerus kita dan bisa memperburuk kondisi masyarakat ke depannya. Tidak hanya kemiskinan ekonomi dan gizi saja, akan tetapi kemiskinan mental juga melanda masyarakat Indonesia. Kasihan juga ya, anak-anak jadi korban dan pasti orang tuanya juga stres. Bener banget guys, sekarang itu banyak banget orang-orang yang mulai depresi, stres. Kenapa? Karena mereka itu gak punya pendapatan yang cukup. Mereka gak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-harinya. Buat makan aja susah. Kenapa? Ya karena di PHK itu. Mereka di PHK pendapatannya berkurang. Jadi mereka menghalalkan segala cara walaupun itu dosa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, hal ini nih yang jadi tantangan generasi Z kayak kita sekarang ini buat melakukan gerakan supaya kemiskinan di Indonesia itu berkurang. Kemiskinan di Indonesia biar berkurang, kita juga bisa generasi Z itu membangkitkan semangat untuk masyarakat Indonesia yang lainnya supaya bangkit di era new normal ini.
supaya mereka tuh udah punya motivasi lagi, semangat lagi. Nah guys, tahu nggak, new normal ini nggak luput sekali dari perkembangan iptek yang sangat berdampak bagi Indonesia. Iptek yang maju dengan pesat itu membuat masyarakat mulai beradaptasi dengan situasi dan bangkit secara perlahan. Iptek itu memberikan kemudahan untuk berkomunikasi, mencari informasi melalui internet, transportasi yang semakin cepat, dan kemudahan saat transaksi jual beli, dan terciptanya mesin-mesin yang semakin canggih dan modern. Perkembangan iptek ini memberikan berbagai macam dampak yang positif dan juga negatif. Guys, kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama kita adalah generasi Z, harus bisa memilah-milah pergaulan. Nah, biar kita itu nggak terjerumus. Yang pertama kan karena banyak pergaulan yang buruk, kayak narkoba, seks bebas, gitu-gitu. Kita harus bisa jadi generasi Z yang baik. Ya bisa jadi contoh buat orang lain dan buat generasi-generasi penerus kita. Karena kita itu adalah generasi penerus bangsa berikutnya. Nah, selain itu, kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini tuh berkembang sangat pesat di Indonesia. Kayak kita harus bisa berhenti buat nyebarin hoax-hoax. Kita harus bisa memilah-milah informasi, berita-berita gitu tuh. Kenapa? Kita harus cari berita yang benar-benar dari sumbernya langsung. Ya nggak harus langsung, maksudnya sumber-sumber yang terpercaya. Biar kita itu nggak salah menggunakan iptek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus juga bisa menjaga ini apa ya namanya ya, kita harus bisa menjaga privasi orang lain. Nggak seenaknya aja kita mencampuri urusan orang lain kan. Jangan terus iptek ini berkembang pesat terus kita ikut campur sama urusan orang lain, itu nggak boleh. Terus ada lagi kayak kita harus bisa mengembangkan teknologi informasi ini secara bijak. Apa harus bijak? Ya kalau nggak bijak nanti kacau. Kayak contoh kita bikin bisnis gitu. Lupa harus berperilaku bijaksana dalam menyikapi kemajuan iptek. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang kan iptek sangat berperan penting ya. Nah, kita itu harus pintar menyikapinya agar kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dan kita sebagai pelajar itu kan harus memanfaatkannya dengan bijak, seperti kita mengasih info kepada masyarakat, membuat video-video yang baik, yang positif, dan menabur video-video yang membangun untuk berkreasi dan berinovasi untuk masyarakat, agar di masa pandemi ini kita bisa bermanfaat, juga generasi Z menjadi generasi yang lebih baik untuk kedepannya. Itu Generasi Z yang dapat membangkitkan perekonomian di Indonesia dan mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah Jerome Pauline. Jerome Pauline adalah owner dari franchise Menanti. Siapa sih yang nggak tahu Menanti? Nah, dari situ pria kelahiran 1998 itu merekrut banyak anak-anak muda untuk bekerja bersamanya. Selain itu juga Jerome Pauline adalah anak yang baik hati, rendah hati, dan juga nggak sombong. Banyak anak-anak muda generasi Z dan generasi milenial yang mengidolakan Jerome Pauline. Dengan banyaknya franchise yang dibuka oleh Jerome Pauline yang terletak di seluruh Indonesia, ada puluhan outlet, membuat banyak anak-anak muda yang mendapatkan pekerjaan sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup dan tidak menghalalkan segala cara. Dari situ Jerome Pauline dapat mengatasi beberapa masalah seperti kemiskinan di Indonesia, terus dan kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia seperti kriminal, seperti itu. Selain dia mengurangi kemiskinan di Indonesia, Jerome Pauline juga membantu anak-anak muda di Indonesia atau anak-anak sekolah, mahasiswa seperti itu untuk belajar matematika. Karena menurut rata-rata anak-anak di Indonesia itu matematika itu kan sulit. Hayo, siapa ngaku? Nah, itu Jerome Pauline mengubah mindset tersebut supaya menjadi matematika itu mudah. Sehingga anak-anak di Indonesia itu menjadi suka matematika. Selain mengajarkan matematika lewat YouTube-nya, Jerome Pauline juga memberikan motivasi-motivasi untuk mereka yang sedang sedih, mungkin butuh hiburan, lewat akun Twitter-nya, Instagram, Twitter, dan juga YouTube mungkin, dan akun sosmed lainnya. Dari situ juga Jerome Pauline mendapatkan banyak fans. Quotes yang saya pribadi suka yang bisa kita pelajari dari Jerome ini adalah kita nggak tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan. Mungkin saja tinggal sedikit lagi kita bisa mencapainya. And if we give up, we might regret it our entire life. Sama seperti saya,
Jerome beragama Nasrani, tetapi dia tidak membeda-bedakan cara untuk menolong. Gen Z harus bisa mencontoh Jerome Pauline agar Indonesia tetap rukun dan tidak terjadi perpecahan. Guys, kita itu bisa belajar dari mana aja asalkan kita itu mau, asalkan kita itu niat, kita bisa jadi berguna untuk siapa aja, asal kita itu punya keyakinan kalau kita itu bisa, kita itu niat, kita bisa bantu orang lain gitu. Makasih teman-teman. Bener Sin. Sekarang kita sudah selesai ngevlognya. Terima kasih sudah menyaksikan vlog kelompok kami dan semoga bermanfaat. Dan see you next time. Bye bye. Bye, see you next time.